Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan materi komputasi aktuaria kita ya. Materi hari ini adalah uji hipotesis satu sampel di R. Jadi kita akan belajar apa itu uji hipotesis, apa itu satu sampel, kemudian kita cari tahu hipotesisnya seperti apa, statistik ujinya seperti apa, kesimpulannya seperti apa yang nantinya akan kita aplikasikan pada software R, begitu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang normality test atau pengujian distribusi normalitas. Kemudian kita lakukan uji min satu sampel. Jadi satu sampel itu kita bandingkan satu kelompok. Misalkan kita ingin tahu apakah rata-rata kelas tinggi badan kelas A itu 140 atau tidak. Jadi seperti itu. Kalau misalkan dua sampel itu kita membandingkan dua kelompok. Jadi misalkan apakah rata-rata tinggi badan kelas A lebih besar dari kelas B? Atau apakah rata-rata tinggi badan kelas A sama dengan kelas B? Jadi seperti itu. Jadi satu sampel itu kita membandingkan satu kelompok dengan suatu nilai tertentu. Kalau dua sampel itu berarti kita membandingkan dua kelompok. Nah, sedangkan untuk perbedaan uji min sama proporsi, min itu kan berarti rata-rata ya. Jadi misalkan tinggi badan, berat badan itu kan kita bisa hitung rata-ratanya. Jadi kita pengen tahu apakah rata-rata tinggi badan kelas A sama dengan 170. Nah, kalau proporsi itu lebih seperti apakah proporsi perempuan di kelas A itu 0,5. Nah, bedanya berarti kalau uji min itu untuk data yang skalanya itu adalah kuantitatif, jadi bisa rasio, bisa interval. Sedangkan proporsi itu cenderung digunakan ketika datanya itu adalah kualitatif, bisa ordinal, bisa nominal. Jadi proporsi laki-laki, proporsi perempuan, proporsi orang merokok atau tidak merokok, seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah definisi dari uji hipotesis. Nah, apa itu hipotesis? Mungkin di sini teman-teman sudah pernah dengar tentang hipotesis, kemudian statistik uji, ya kan? Kemudian kesimpulan. Nah, hipotesis sendiri itu merupakan pernyataan atau dugaan awal yang masih lemah kebenarannya. Jadi seorang peneliti itu mau menduga-duga sesuatu, tapi masih belum tahu nih apakah yang diduga itu sudah benar atau tidak. Maka harus dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah dugaan yang dilakukan peneliti itu sesuai atau tidak. Jadi seperti itu. Nah, langkah-langkah untuk uji hipotesis itu yang pertama adalah menentukan hipotesis. Jadi, tergantung peneliti. Anggapan apa yang ingin diuji? Oh, misalkan mau diuji kira-kira rata-rata lama belajar kelas A itu 180 enggak? 180. 3 jam per hari atau tidak? Nah, seperti itu. Jadi hipotesis itu ada dua, ada H0, ada H1. Nah, biasanya yang dianggap itu di H1. Jadi sesuatu yang ingin kita buktikan itu biasanya diletakkan pada H1. Kemudian menentukan taraf signifikansi atau tingkat kesalahan atau alfa. Jadi alfa itu adalah seberapa besar sih kesalahan yang mungkin terjadi pada suatu penelitian. Semakin kecil alfanya, maka semakin kecil tingkat kesalahannya. Nah, biasanya itu kalau di medis itu 0,01 ya, karena emang harus sekecil mungkin atau 1%, karena kan berhubungan dengan manusia, maka tingkat kesalahannya harus seminim mungkin. Nah, biasanya kalau di ekonomi biasanya pakai 0,05 atau 5% atau 10%. Kalau secara standarnya biasanya pakai 0,05 atau 5%. Nah, kemudian pemilihan statistik uji. Setiap pengujian itu pasti akan ada statistik uji. Ya,
Begitu pula uji hipotesis, dia juga pasti akan ada statistik uji. Statistik uji itu adalah perhitungan berdasarkan data yang telah diperoleh, yang akan menghasilkan hasil hitung. Jadi bergantung dari ujinya. Kalau uji T ya, kita melakukan statistik ujinya itu adalah T hitung, uji F berarti F hitung, seperti itu. Nah, kemudian akan ada daerah kritis atau daerah penolakan. Jadi, setiap pengujian pasti ada hipotesisnya, setiap hipotesis pasti ada statistik ujinya, ada daerah kritisnya, kemudian pasti ada keputusan yang menghasilkan kesimpulan. Nah, daerah kritis itu adalah daerah penolakan yang digunakan untuk mengetahui batas-batas daerah tolak H0. Jadi biasanya tolak H0 jika T hitung lebih dari T tabel atau ketika P value kurang dari alfa. Nah, kalau kita bandingkan statistik uji, nanti dibandingkannya dengan hasil tabel. Kalau P value nanti dibandingkan dengan alfa. Kemudian keputusannya adalah tolak H0 atau gagal tolak H0 berdasarkan kriteria pengujian yang berlaku. Jadi nanti masing-masing pengujian itu juga akan ada kriteria tersendiri. Kemudian kesimpulannya berarti jawab apakah H0-nya atau H1-nya kesimpulannya yang dipakai gitu. Nah, selanjutnya di uji hipotesis rata-rata satu populasi itu kita wajib untuk melakukan cek normalitas data terlebih dahulu. Nah, seperti ini syaratnya. Jadi syarat untuk uji hipotesis satu sampel itu, datanya itu harus berdistribusi normal, teman-teman. Atau kita bisa asumsikan bahwa datanya itu berdistribusi normal. Jadi misalkan teman-teman pakai histogram nih. Oh, ternyata dari histogramnya itu terlihat bentuknya itu lonceng nih. Nah, ya sudah, saya asumsikan saja datanya berdistribusi normal. Itu juga tidak apa-apa. Intinya adalah si datanya ini harus berdistribusi normal atau diasumsikan berdistribusi normal sebelum kita melakukan pengujian hipotesis satu sampel. Nah, dalam pengujian hipotesis, data harus memiliki asumsi normalitas atau data berdistribusi normal. Langkah-langkahnya itu teman-teman boleh pakai visual, boleh pakai statistik uji. Nah, kalau visual itu seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, itu bisa pakai box plot, bisa pakai histogram, bisa pakai Kiki plot. Jadi kalau histogram kan kita tahu ya kalau misalkan bentuknya lonceng atau kanan dan kirinya simetris, begitupun jika dilihat dari box plot, kalau kanan dan kirinya itu dia simetris, atau jarak antara min dengan Q3, min dengan Q1 itu hampir sama, maka dapat dikatakan data tersebut berdistribusi normal. Tapi mungkin antara satu peneliti dan peneliti yang lain akan menghasilkan anggapan yang berbeda. Makanya itu kita perlu statistik atau perhitungan statistik untuk mengetahui benar nggak sih data ini tuh berdistribusi normal atau tidak. Nah, itu pakainya adalah Kolmogorov-Smirnov maupun Shapiro-Wilks. Nah, biasanya yang Kolmogorov-Smirnov ini digunakan ketika sampelnya itu besar atau datanya itu besar lebih dari 50. Sedangkan kalau Shapiro-Wilks itu biasanya digunakan ketika datanya itu kurang dari 50. Begitu. Nah, yang pertama adalah uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilks. Nah, untuk menjalankan Shapiro-Wilks pada R, perintah yang digunakan adalah Shapiro.test dalam kurung nama datanya. Jadi ini adalah nama datanya. Nah, hipotesis yang digunakan dalam pengujian kenormalan Shapiro-Wilks adalah sebagai berikut. H0-nya adalah data berdistribusi normal, atau X itu merupakan variabel yang mengikuti distribusi normal dengan parameter mu dan sigma kuadrat. Kemudian H1-nya adalah data tidak berdistribusi normal. Daerah penolakannya adalah tolak H0 jika p-value kurang dari alfa.
Begitu. Nah, jadi misalkan di sini ada teman-teman punya data, terus disuruh menguji apakah data berdistribusi yang normal atau tidak. Ingat, pengujian hipotesis selalu dimulai dengan H0 dan H1. Jadi setiap pengujian itu harus ada H0 dan H1-nya. Karena itu untuk mengetahui kita mau menduga apa sih, seperti itu. Setelah kita melakukan pendugaan, maka kita melakukan pengujian dengan statistik uji. Nah, dari pengujian itu ada daerah penolakan yang nantinya kita buat suatu keputusan apakah tolak H0 atau gagal tolak H0. Nah, ini nanti bisa teman-teman coba. Jadi sintaks di R-nya itu adalah Shapiro.test dalam kurung X. X ini adalah datanya. Data yang mau teman-teman cek apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Ini contoh penulisan lengkap di R-script ya, nanti bisa teman-teman coba di rumah ya. Jadi print H0 itu adalah data berdistribusi normal. Jadi kita ketik bahwa H0 itu data berdistribusi normal, sedangkan H1 data tidak berdistribusi normal. Kemudian alfanya kita declare bahwa alfanya adalah 0,05. Kemudian kita tulis bahwa statistik ujinya sekian. Nanti statistik ujinya akan keluar dari sintaks Shapiro.test dalam kurung X ini. Jadi X ini adalah data yang ingin teman-teman cek apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Kemudian print kesimpulan tolak atau gagal tolak K0. Nah, nanti bisa teman-teman coba ya. Kemudian adalah uji hipotesis rata-rata. Nah, uji hipotesis rata-rata itu merupakan salah satu metode statistik yang digunakan untuk mengambil keputusan tentang nilai rata-rata populasi berdasarkan data sampel. Misalnya akan diuji apakah rata-rata di populasi itu benar-benar sama atau berbeda dari suatu nilai tertentu atau dari populasi yang lainnya. Jadi bedanya antara satu sampel dengan dua sampel itu ini teman-teman. Kalau satu sampel berarti kita pengen uji apakah rata-rata dari populasi itu benar-benar sama atau berbeda dari suatu nilai tertentu. Jadi suatu nilai tertentu ini yang akan diteliti peneliti. Nah, kalau uji dua sampel itu kita membandingkan apakah rata-rata di populasi itu benar-benar sama atau berbeda dari rata-rata populasi lainnya. Nah, itu berarti dia uji dua sampel. Jadi rata-ratanya itu dibandingkan dari dua kelompok yang berbeda, kelompok A atau kelompok B, atau di kelompok yang sama tapi diuji dua kali. Jadi misalkan apakah IPK mahasiswa kelas A itu sesudah les itu sama dengan yang belum les. Jadi post atau pretestnya itu sama atau tidak. Jadi kayak sebelum dan sesudah itu kan satu populasi yang sama, hanya saja dia diuji dua kali. Jadi itu juga termasuk dua sampel. Jadi boleh kelompok yang berbeda atau kelompok yang sama yang diuji dua kali. Begitu. Nah, komponen dasar hipotesisnya adalah sebagai berikut. Hipotesis nolnya berarti menyatakan tidak ada perbedaan atau tidak ada efek. Misalnya, H0 itu adalah mu sama dengan 50, yang artinya rata-rata populasi itu sama dengan 50. Hipotesis alternatifnya bisa pakai H1 atau biasanya kalau orang-orang non-statistik itu pakainya adalah HA, itu menyatakan ada perbedaan atau ada efek. Misalkan, H1 itu adalah mu tidak sama dengan 50. Berarti kebalikan ya, jadi H1 itu adalah kebalikan dari H0. Artinya rata-rata populasi itu bukan 50. Jenis-jenis uji rata-rata. Yang pertama adalah uji satu sampel. Digunakan untuk membandingkan rata-rata sampel dengan nilai tertentu. Misalnya, apakah rata-rata tinggi badan mahasiswa beda dari 170 cm? Kemudian uji dua sampel independen, contohnya adalah membandingkan dua rata-rata dari kelompok yang berbeda. Apakah rata-rata gaji laki-laki berbeda dengan perempuan? Kemudian uji dua sampel berpasangan, itu contohnya
membandingkan dua rata-rata dari data yang saling berpasangan. Misalkan, apakah rata-rata tekanan darah sebelum dan sesudah terapi berbeda? Jadi ini masih satu kelompok yang sama, tapi dia dicek 2 kali begitu. Nah, ini adalah uji hipotesis rata-rata satu sampel. Hipotesisnya itu ada 3, ada uji sisi kanan, uji sisi kiri, dan uji dua sisi. Nah, bedanya apa antara 3 hipotesis ini? Bedanya terletak pada H1-nya atau hipotesis alternatifnya. Kalau sisi kanan itu berarti mu lebih besar dari mu 0. Kalau sisi kiri, mu itu kurang dari mu 0. Dua sisi itu berarti mu tidak sama dengan mu 0. Mu 0 itu suatu nilai tertentu ya teman-teman yang ingin kita tahu. Nah, taraf signifikansi atau alfanya berarti sesuai dengan kriteria peneliti, mau pakai 1% atau paling besar 30% gitu. Tapi biasanya kita pakai 0,05 atau 5%. Nah, statistik ujinya adalah T hitung, itu sama dengan X bar, dikurangi mu 0 dibagi S per akar N. Jadi X bar itu adalah rata-rata dari datanya, mu 0 itu adalah penduga yang pengen kita tahu. Jadi misalkan, apakah rata-rata tinggi badan kelas A itu 170? Berarti mu 0 ini adalah 70. S itu adalah standar deviasi sampel, kemudian N itu adalah banyaknya data. Kemudian setiap pengujian pasti ada hipotesis, kemudian ada statistik uji, dan pasti ada daerah kritis atau daerah penolakan H0. Nah, dikatakan tolak H0 jika kalau uji sisi kanan berarti jika T hitung lebih dari T alpha, V, V ini adalah derajat bebas atau degree of freedom, itu N-1 ini ya. N itu adalah banyaknya data dikurangi 1. Kemudian untuk uji sisi kiri, tolak H0 jika T hitung kurang dari min T alpha, V. Kemudian untuk uji dua sisi, tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T alpha per 2, V atau T hitung kurang dari min T alpha per 2, V. Atau kita juga bisa cek dari p-value-nya. Jadi tolak H0 jika p-value kurang dari alpha. Apakah mungkin Bu kalau misalkan di sininya tolak H0, kalau lihat p-value-nya jadi gagal tolak? Nah, biasanya itu hampir tidak mungkin terjadi ya teman-teman. Jadi pasti hasilnya konsisten. Kalau dilihat dari statistik uji T-nya itu dia tolak H0, pasti kalau kita lihat dari p-value-nya dia juga akan tolak H0. Begitu juga jika dari T hitungnya dia gagal tolak H0, pasti p-value-nya juga gagal tolak H0. Nah, setelah dilakukan keputusan, maka nanti akan dihasilkan kesimpulan. Apakah yang dipakai itu H0 atau H1. Nah, ini adalah sintaks di R. Jadi ini adalah sintaks yang sudah ada di R. Jadi tinggal t.test dalam kurung X. X ini adalah nama data teman-teman. Boleh pakai tinggi badan, berat badan. Jadi data yang ingin teman-teman uji. Kemudian alternatif sama dengan C, two sides, less, greater. Jadi ini H1-nya. Jadi teman-teman pilih H1-nya itu mau yang dua sisi, atau sisi kiri, atau sisi kanan. Jadi tinggal dipilih salah satu ya teman-teman ya. Kemudian mu itu adalah mu-nya, itu adalah H0, mau dipakai berapa mu-nya. Jadi misalkan tadi rata-rata tinggi badan, kelompok A 170 atau tidak, berarti mu sama dengan 170. Kemudian confident dot level, ini maksudnya confident dot level itu 1 min alpha. Jadi kalau alfanya 0,05 berarti confident levelnya itu adalah 0,95. Begitu ya. Nah, misalkan berikut ini diberikan 16 data perhitungan diameter pinus dalam sentimeter. Kita pengen uji apakah rata-rata diameter pinus itu lebih besar dari 15 cm. Ini ada datanya, ada 16. Nah, yang pertama kita masukkan datanya. Data sama dengan C, 10, 12, 15, sampai data terakhir. Nah, misalkan teman-teman bertanya, bagaimana jika datanya diacak, Bu? Jadi nggak urut.
Ya nggak masalah, karena itu masih dalam satu kesatuan sampel. Kemudian untuk uji normalitasnya, berarti kita tulis H0-nya itu data berdistribusi normal, H1-nya data tidak berdistribusi normal, alfanya 0,05. Kemudian kita tulis statistik ujinya itu nanti dari nilai Shapiro-test dalam kurung data ini. Kemudian print kesimpulan, p-value lebih dari alfa itu berarti gagal tolak K0. Nah, kesimpulannya ini kita tulis manual ya teman-teman. Jadi setelah nanti hasilnya ini keluar, oh apakah dia gagal tolak atau tolak. Nah, nanti tinggal diganti saja. Misalkan tolak, berarti tinggal ditulis kesimpulan p-value kurang dari alfa, tolak 0. Jadi bebas mau ditulis apa kesimpulannya. Tapi misalkan teman-teman mau pakai if juga nggak masalah. Jadi if p-value lebih dari alfa, maka gagal tolak 0. Atau if p-value kurang dari alfa, maka tolak 0. Jadi bebas mau pakai manual atau mau pakai if. Jadi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian uji rata-rata satu populasi, H0-nya itu mu sama dengan 15, H1-nya itu adalah mu lebih dari 15. Alfanya adalah 0,05. Maka statistik ujinya itu pakai t-test. T-test, terus data teman-teman, kemudian alternatif, berarti H1-nya mau pakai lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Nah, ini kan lebih dari ya, H1-nya. Berarti ini greater. Mu-nya 15, di sini 15. Confident levelnya karena alfanya 0,05, maka kita pakai 1 min 0,05, jadinya adalah 0,95. Nah, karena gagal tolak 0, maka di sini saya tulis print kesimpulan itu p-value lebih dari alfa, maka gagal tolak 0. Jadi seperti itu. Jadi untuk yang kesimpulan, bisa teman-teman pakai if, bisa teman-teman manual seperti ini. Ya. Nah, ini hasilnya. Ini sama, tadi tinggal print saja. Kemudian ini adalah Shapiro-Wilks. Dari sini kan kita bisa tahu bahwa p-value-nya 0,3192. Berarti benar, sesuai kan? P-value lebih dari alfa, gagal tolak 0. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman mau ini kurang dari, berarti kan tolak 0 ya, berarti tinggal diganti saja print kesimpulan p-value kurang dari alfa, berarti tolak 0. Atau kalau teman-teman pakai if juga nggak masalah, berarti if p-value lebih dari alfa gagal tolak, atau if p-value kurang dari alfa berarti tolak 0. Begitu ya. Selanjutnya adalah uji hipotesis rata-rata satu sampel. Di sini kan mu-nya lebih dari 15 ya satunya. Kemudian di sini kita dapatkan nilai T itu adalah min 3,4458, derajat bebasnya itu adalah V tadi itu. N-1 berarti karena datanya 16, berarti 16 min 1 sama dengan 15. P-value-nya adalah 0,9982. Berarti P-value-nya lebih dari alfa ya. Tolak 0 jika P-value kurang dari alfa. Karena P-value-nya lebih dari alfa, maka terjadi gagal tolak H0. Kita cek, benar nggak, sesuai nggak kalau dari T hitungnya, seperti itu. Berarti kalau ini adalah sisi kanan, berarti tolak H0 jika T hitung itu ya, sebentar, jika T hitungnya itu lebih dari T tabel. T tabel. T tabel itu alfa ya, alfa koma V yang tadi itu. Nah, seperti itu. Kita cek apakah sama gagal tolaknya atau tidak. Untuk melihat dari T hitungnya tadi, kita lihat dulu T tabelnya. Di sini kita pakainya yang one tail ya teman-teman, karena kita uji satu sisi kiri atau kanan itu pakainya one tail. Kalau misalkan uji dua sisi yang sama dengan tadi, pakainya adalah two tail. Kita cek alfanya 0,05, berarti one tail, alfanya 0,05, derajat bebasnya, degree of freedom-nya atau nilai V-nya itu adalah N-1, berarti 16 kurangi 1 sama dengan 15. Berarti nanti kita dapatkan T tabelnya adalah 1,753. Berarti T tabel atau T
ketika alfanya itu adalah 0,05 dengan derajat bebasnya itu adalah 15, itu berarti sama dengan 1,753. Atau selain itu kita pakai T hitungnya tadi ya. T hitungnya tadi kan kita ketemu min 3,4 ya. 3,4 sekian. Berarti di sini T hitungnya kurang dari T tabelnya yang menyatakan bahwa terjadi gagal tolak K0. Hasilnya sama kan ya dengan P-value tadi. Jadi tolak K0 jika T hitung lebih dari T tabel atau ketika P-value lebih besar dari alfa. Jadi kebalikannya. Karena P-value-nya lebih dari alfa dan T hitungnya kurang dari T tabel, maka terjadi gagal tolak K0. Karena gagal tolak K0, berarti yang dipakai kesimpulannya adalah H1. Berarti dapat dikatakan bahwa rata-ratanya atau mu-nya itu lebih dari 15. Begitu ya. Jadi rata-rata diameter pitnus itu terbukti lebih besar dari 15 cm. Jadi biasanya apa yang kita ingin buktikan itu diletakkan pada hipotesis alternatif atau H1-nya. Nah, selain di tabel, jadi misalkan nanti teman-teman, oh saya nggak punya tabel Bu, gitu kan. Itu bisa pakai sintaks atau fungsi di Excel. Fungsinya adalah sama dengan T-in, kemudian 2 kali probability-nya atau alfanya, berarti kan pakainya adalah 0,05, kemudian koma degree of freedom-nya. Jadi V-nya tadi atau N-1. Hasilnya nanti akan sama 1,753. Begitu ya. Nah, ini yang terakhir adalah tugas. Jadi kerjakan contoh sebelumnya menggunakan manual untuk perhitungan T hitung. Gunakan looping untuk perhitungan T hitung. Gunakan conditional statement untuk pengambilan keputusan dan kesimpulan. Jadi tadi kan T hitungnya kan di slide sebelumnya, slide 17 itu kan kelihatan ya kalau rumusnya T hitung itu adalah T hit X bar min mu 0 S per akar N. Jadi datanya silakan pakai data yang contoh tadi, kemudian hipotesis H0, H1-nya samakan dengan contoh yang tadi, berarti H0-nya itu mu sama dengan 15, H1-nya itu mu lebih dari 15. Jadi samakan soalnya dengan contoh yang tadi. Hanya saja di sini teman-teman perhitungan T hitungnya menggunakan manual. Jadi nanti teman-teman cari nilai X bar-nya dulu, kemudian nanti S-nya, akar N-nya nanti dimasukkan di rumus T hitung ini ya. Terus untuk penulisan kesimpulannya tadi kan kita pakai manual ya. Jadi kalau misalkan memang hasilnya lebih dari, berarti gagal tolak atau tolak ke 0. Nah, ini nanti teman-teman gunakan conditional statement. Pakai if, misalkan mu-nya lebih dari 0, berarti, kok mu-nya? Misalkan p-value-nya lebih dari 0, berarti dia gagal tolak. Atau ketika p-value-nya kurang dari 0, berarti dia tolak K0. Nah, nanti dicoba ya. Kemudian ini yang tadi saya jelaskan, jadi selain cek di tabel, teman-teman bisa pakai fungsi dari Excel. Nah, begitu ya teman-teman. Silahkan dikerjakan tugasnya, dan sampai ketemu di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.